Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan, yaitu untuk operator dapodik, yang mana untuk RHK di PMM itu ada tentang laporan operator dapodik untuk tugas tambahan. Nah, di sini tentunya teman-teman yang dari operator pasti bertanya-tanya bentuk laporannya seperti apa, atau mungkin sudah ada yang memiliki referensi, monggo itu bisa dipaparkan kepada teman-teman yang lain. Nah, ini merupakan contoh laporan operator dapodik ya, yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman menyusun laporan nantinya. Nah, di sini cover depannya adalah terkait dengan laporan operator dapodik. Nah, ini merupakan laporan ini menjadi cerita perjalanan kami melewati setiap tantangan dengan semangat untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sekolah demi masa depan cerah para siswa. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya ada yang namanya bab pendahuluan. Nah, di sini ini merupakan contoh dari SMP Negeri 5 Palangga ya teman-teman. Di sini untuk pendahuluannya sebagai operator dapodik di SMP Negeri 5 Palangga, tugas utama saya adalah menjaga kelancaran pengolahan data siswa dan tenaga pendidik secara digital. Kemudian periode Januari hingga Juni tahun 2024 merupakan fase krusial dalam perjalanan pendidikan. Nah, dan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai kegiatan dan inisiatif yang telah dilakukan selama semester pertama tahun ini. Nah, untuk isinya teman-teman bisa baca sendiri ya di sini untuk isi dari bab pendahuluannya. Kemudian di sini untuk di slide yang ketiga ada yang namanya tugas utama operator, yaitu periode Januari sampai Juni tahun 2024. Nah, di sini terkait dengan laporan di sini ini merupakan tugas utamanya, yaitu yang pertama adalah pemutakhiran data siswa. Nah, untuk waktunya itu dari Januari hingga Februari tahun 2024. Kemudian ada pemutakhiran data pembelajaran guru. Ini juga dari bulan Januari sampai Februari 2024. Kemudian ada validasi data peserta ujian sekolah. Ini ada pada bulan Maret sampai April. Kemudian ada verifikasi PTK. Nah, di sini ada dari bulan April sampai Mei. Kemudian yang kelima ada pemutakhiran data sarana. Ini ada pada bulan Mei sampai Juni. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan laporan dapodik ada pada bulan Juni. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan rincian pelaksanaan tugas. Nah, di sini dari yang pertama dulu yaitu pemutakhiran data siswa. Tugas utamanya adalah memeriksa dan mengupdate data siswa di dapodik, kemudian mengidentifikasi perubahan alamat, nomor telepon dan informasi lainnya. Kemudian menjamin keakuratan dan kelengkapan data siswa. Kemudian contoh pelaksanaan yaitu mengevaluasi data siswa pada dapodik untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen fisik. Kemudian memeriksa formulir perubahan data siswa yang telah diajukan oleh siswa atau orang tua maupun wali. Kemudian melakukan sinkronisasi data dengan sistem dapodik secara berkala. Nah, terkait dengan dokumen yang diperlukan yaitu formulir perubahan data siswa, kemudian dokumen identitas siswa yaitu ada KK, kemudian akte kelahiran, kemudian kartu identitas siswa yaitu kartu pelajar. Kemudian dokumen pendukungnya yaitu surat pindah jika ada atau surat keterangan lain yang memerlukan pembaruan. Kemudian yang kedua ada pemutakhiran data pembelajaran guru. Nah, di sini untuk tugas utamanya adalah yaitu memeriksa dan mengupdate data pembelajaran guru di dapodik, kemudian menyinkronkan jadwal mengajar dan mata pelajaran yang diampu
Kemudian memastikan kelengkapan informasi terkait kegiatan pembelajaran. Kemudian ada contoh pelaksanaan, yaitu untuk pelaksanaannya adalah memeriksa jadwal mengajar guru, kemudian memastikan ketersediaan data di Dapodik, kemudian mengidentifikasi perubahan jadwal, ruangan, atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian menyinkronkan data dengan jadwal yang tercantum di rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP guru ya. Kemudian di sini ada dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah jadwal mengajar guru, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Kemudian yang ketiga ada validasi data peserta ujian sekolah. Nah, ini di sini tugas utamanya adalah melakukan validasi data peserta ujian sekolah di Dapodik. Kemudian memastikan keakuratan dan kelengkapan data peserta ujian. Kemudian menyusun daftar peserta ujian sesuai dengan data yang telah divalidasi. Kemudian untuk contoh pelaksanaannya itu ada mengevaluasi data peserta ujian sekolah di Dapodik, memeriksa keabsahan data identitas peserta ujian dan mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian data jika ditemukan. Untuk dokumen yang diperlukan itu ada daftar peserta ujian, kemudian dokumen identitas pelajar. Nah, selanjutnya di sini ada juga verifikasi PTK. Di sini tugas utamanya adalah melakukan verifikasi data PTK di Dapodik, kemudian memastikan keabsahan dan keakuratan data identitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian menyinkronkan informasi mengenai kualifikasi dan tugas pokok PTK dengan data di Dapodik. Untuk contoh pelaksanaannya yaitu mengevaluasi data PTK pada sistem Dapodik, memeriksa kebenaran informasi kualifikasi dan tugas pokok PTK, kemudian mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data PTK. Kemudian untuk dokumen yang diperlukan itu ada dokumen identitas PTK, KTP, kartu pegawai, dan dokumen identitas resmi lainnya. Untuk surat tugas di sini ada dokumen yang mencantumkan tugas pokok dan tanggung jawab PTK di sekolah. Kemudian ada ijazah dan sertifikat kualifikasi ya. Selanjutnya di slide selanjutnya yaitu pemutakhiran data sarana. Nah, ini biasanya terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Melaporkan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah, misalkan ada kerusakan ataupun ada bangunan baru di sekolah, silakan bisa diupdate di sana. Kemudian memastikan data sarana prasarana di sekolah itu di Dapodiknya sesuai dan akurat dengan Dapodik dan keadaan yang benar-benar ada di sekolah. Kemudian memonitor perbaikan dan pemeliharaan sarana sekolah. Untuk contoh pelaksanaan di sini melakukan inspeksi fisik sarana dan prasarana sekolah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan atau pemeliharaan, mengupdate data sarana dan prasarana di Dapodik. Untuk dokumen yang diperlukan yaitu foto dokumentasi, yaitu gambar kondisi fisik sarana prasarana sekolah sebelum dan setelah pemeliharaan. Misalkan ada pengecatan di sekolah, tentunya teman-teman memfoto dulu sebelum dilakukan pengecatan dan setelah dilakukan pengecatan. Kemudian ada laporan perbaikan. Nah, di sini dokumen yang memuat informasi perbaikan dan pemeliharaan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan Dapodik. Nah, di sini ya, ini merupakan tugas terakhir, yaitu tugas utamanya adalah menyusun laporan bulanan dan semester untuk Dapodik, kemudian merekap data siswa, kemudian nilai, absensi, pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian untuk contoh pelaksanaan yaitu mengevaluasi data siswa, nilai dan absensi di bulan ke bulan ya. Kemudian memeriksa keakuratan dan kelengkapan data sarana prasarana, menyusun program laporan dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh Dapodik. Kemudian di sini untuk dokumen yang diperlukan itu ada rekapitulasi data siswa, kemudian rekapitulasi nilai dan absensi, laporan kondisi sarana dan prasarana. Nah, untuk refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini ada refleksi dan tindak lanjut juga. Untuk periode Januari hingga Juni 2024 telah menjadi fase yang penuh tantangan dan pengalaman yang berharga sebagai operator Dapodik. Pemutakhiran data siswa menjadi tugas awal yang menuntut
ketelitian dan komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Proses ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kebutuhan dan perubahan yang mungkin terjadi pada setiap siswa. Meskipun adanya tantangan dalam mendapatkan formulir perubahan data, siswa, kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak terkait telah membantu memastikan kelengkapan data. Nah, di sini ya teman-teman, untuk refleksi dan rencana tindak lanjutnya silahkan teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut, yaitu peningkatan komunikasi. Kemudian yang kedua ada pengembangan pelatihan, kemudian ada optimalisasi proses entry data, kemudian penyempurnaan verifikasi data PTK, pengembangan program pemeliharaan sarana, kemudian evaluasi dan peningkatan laporan. Nah, terus di sini, nah terakhir ada dokumentasi. Silahkan teman-teman, apapun kegiatan teman-teman, jangan lupa untuk didokumentasikan. Di sini yang pertama adalah pemutakhiran data siswa. Silahkan teman-teman pada saat bekerja ataupun screenshot layar, silahkan dicantumkan di dokumen di laporan ini teman-teman. Kemudian pemutakhiran dan pembelajaran guru sama, ini juga membutuhkan foto. Jadi teman-teman siapkan saja sudah foto-fotonya saat teman-teman bekerja. Kemudian ada validasi data peserta ujian sekolah. Nah, di sini juga foto saat bekerja. Kemudian ada screenshot data yang dikerjakan di laptop ya. Termasuk dengan verifikasi PTK juga sama. Dan pemutakhiran data sarannya juga dan penyusunan laporan Dapodik juga sama. Nah, di sini bukti dokumen ini lampirkan semua bukti dokumen yang telah disebutkan di bagian rincian pelaksanaan tugas. Boleh sampel dari masing-masing dokumen saja jika jumlah dokumennya banyak. Misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Itu pemutakhiran data siswa. Nah, di sana kan ada lampiran ya. Yang masuk di lampiran itu kan banyak sekali. Juga ada KK ataupun akte. Nah, itu silahkan teman-teman ambil sampel saja. Misalkan ada 20 orang yang teman-teman kerjakan di sana, teman-teman mungkin ambil 2 atau 3 orang saja untuk jadi sampel, dijadikan di laporan tentunya. Nah, mungkin hanya itu ya teman-teman. Oh ya, tambahan mungkin untuk laporan ini nanti juga digabung dengan surat tugas teman-teman. Surat tugas, surat penunjukan dari kepala sekolah untuk menjadi operator sekolah, yaitu tugas tambahan ya, menjadi operator sekolah. Nah, itu juga perlu dilampirkan atau dicantumkan di sana. Jadi mungkin nanti akan bergabung menjadi satu file PDF yang nanti diupload bersama-sama teman-teman. Di sana untuk tugas tambahan sebagai operator Dapodik tentunya di sana. Baik, mungkin hanya itu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Semoga terus bisa menginspirasi teman-teman dan menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes, swimming